butuh satu kalimat dari dia, gua langsung tahu dia itu manipulatif. Halo, saya izin stage ya. Saya Ferdian Permana, psikolog klinis, bekerja di bidang ini baru jalan 9 tahun. Kalau saya sih nggak setuju ya dengan pernyataan abang tadi, di mana abang tadi bilang, kalau orangnya ini playing victim, berarti orang ini manipulatif. Di mana hanya karena satu kalimat yang diucapkan oleh orang ini atau dilakukan perilakunya, satu perilaku, orang ini langsung dicap manipulatif. Nah, di situ saya sangat nggak setuju. Karena manipulatif ini implikasinya banyak sekali. Bisa ke narsistik, bisa ke psikopati, sosiopati, borderline personality, histrionic personality, antisocial personality, banyak. Sehingga syaratnya itu sampai orang ini dikatakan manipulatif dan mengarah ke gangguan kepribadian itu panjang. Ya, bukan hanya karena satu hal playing victim. Yang saya takutkan itu cuma satu, masyarakat jadi bingung. Yang namanya manipulatif terus gimana dong? Kalau semua konten kreator itu ngomong, kalau orang ngomong satu hal ini, artinya dia manipulatif. Yang lain nanti ngomong lagi, yang lain ngomong lagi. Jadinya bingung kriterianya harusnya apa sih orang manipulatif ini? Terus orang manipulatif ini apakah otomatis ini NPD atau bukan gitu loh. Apakah manipulatif itu hanyalah satu kriteria umum dari gangguan kepribadian klaster B atau bagaimana gitu kan. Nah, makanya saya sering mengedukasi kan di VT-VT saya bahwa iya, manipulatif itu adalah salah satu kriteria umum gangguan kepribadian klaster B, yaitu NPD, BPD, HPD, ASPD kayak gitu. Ya, jadi semuanya punya. Nah, kalau kita bilang playing victim adalah salah satu contoh orang manipulatif, ya mungkin betul. Tapi manipulatif yang mana gitu kan membingungkan. Dan kita tidak boleh menglabel, mengecap seseorang manipulatif, playing victim hanya karena satu kalimat. Kita aja sebagai seorang psikolog itu harus mendengarkan banyak sekali cerita dari seseorang, klien, baru kita bisa menentukan diagnosanya apa, kamu kenapa, apakah ini orang manipulatif atau tidak, bohong atau tidak. Kita harus pemeriksaannya itu intensif gitu loh, bahkan ekstensif, langsung nambah-nambah lagi sesinya. Kalau kayak pemeriksaan forensik misalnya, kita tahu orang ini pembohong dari mana. Apakah hanya karena dia bohong satu kali? Enggak, karena dia bohong berkali-kali dan bahkan lolos misalkan lie detector, lolos tes psikologi. Nah, ini baru nih resmi gitu loh. Bukan hanya karena satu hal atau satu kesalahan, satu kebohongan gitu. Ya, semoga sih bisa dipahami ya, semoga bisa diterima dengan baik. Supaya apa? Supaya kita tidak sembarangan melabel seseorang hanya karena satu dua perilaku atau satu dua perkataan. Ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa membantu, dan salam sehat jiwa untuk kita semua.